Oke, dalam informasi Battle Royale nih yang telah digadang-gadang itu merupakan salah satu pertempuran paling bersejarah di tahun 2023 ini. Oda itu memang masih menyembunyikan siapa orang yang menjadi 2 poin nih dan pion yang akan berseberangan di sini. Apakah itu beneran Gap versus Kurohige atau bahkan ada orang lain? Nah, yang jelas nih, jika pertempuran Battle Royale sudah terjadi, kami rasa ada pihak-pihak lain yang memanfaatkan kesempatan atau bahkan terlibat dalam pertempuran secara langsung. Nah, menelisik sejarah nih yang terjadi dalam Marineford kala itu, kita mengingat para flamboyan lama itu ikut turun serta nih dan turun tangan, mereka masih berseberangan. Tapi kini membentuk sebuah kelompok yang mengimbangi kedikdayaan para Yonko bajak laut. Kelompok itu adalah geng yang didirikan oleh mafia Sir Crocodile. Nah, benarkah mereka akan terlibat dalam konflik Battle Royale kali ini? Let's go boys, kita bahas prediksinya mulai dari sini. Yo nakama, di RTV Mediatif, welcome back again. Nah, kali ini kita akan ngebahas mengenai prediksi bahwa ada dugaan kuat Cross Guild terlibat dalam tragedi besar di tahun ini, Battle Royale. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa like dan kasih respon di video kali ini. Kita lanjut. Nah, dengarkan ini baik-baik. Kita sendiri juga pasti berasumsi kuat bahwa pembentukan Cross Guild sendiri itu bukan semata-mata untuk keisengan. Ketambahan, orang yang melakukan ide gila ini adalah bos mafia paling berpengaruh dalam dunia bajak laut, Sir Crocodile. Nah, sedikit informasi, dunia perlautan yang dikuasai oleh para bajak laut dan Kaisar Yonko, nyatanya ada sekelompok dulunya yang bergerak layaknya mafia. Bukan sembarangan mafia nih, mereka itu hampir menguasai sebuah negara besar Alabasta. Kelompok itu adalah Baroque War dan pemimpinnya adalah Sir Crocodile. Salah satu anggotanya pula adalah Nico Robin, sang arkeolog nih yang kini telah menjadi anggota resmi Mugiwara Pirates. Dari sana kita pasti langsung bisa memperkirakan nih apa yang dilakukan oleh Sir Crocodile ini selalu serius nih. Dan ini serupa ketika ia membentuk organisasi Cross Guild sekarang ini. Bahkan di malam yang hujan itu dia menemui orang yang pernah ia hadapi dalam pertempuran Marineford, Dracul Mihao si mata elang. Sebagai pria yang sangat persuasif nih dalam negosiasi, Crocodile itu menawarkan kerjasama yang menguntungkan, mengajak Mihawk untuk membuat kelompok yang sangat kuat dalam misi untuk membuat pergerakan dan mohon balas dendam terhadap angkatan laut. Nah, karena mereka telah dikeluarkan dari organisasi Sisi Bukai dan menjadi buronan lagi nih setelah digantikan oleh para serapim itu, Crocodile pasti sengaja membentuk ini juga untuk meraih keuntungan. Dengan ide awalnya juga menjadikan Dracul Mihawk akan menjadi seorang Kaisar Yonko. Tetapi karena sebuah kesalahan, dikiranya Bagila yang menjadi dalang dalam pembuatan kelompok itu. Padahal dia sedang dikejar oleh Sir Crocodile untuk penagihan hutang dan berusaha melarikan diri. Namun angkatan laut salah memutuskan nih jika Bagila sang pemimpinnya. Sempat memang terjadi cekcok nih saat itu dan Bagia sangat kasihan lah disiksa oleh Crocodile. Tapi baik Crocodile dan juga Mihawk pada akhirnya tak mempermasalahkan semua hal itu. Mereka malah bisa memanfaatkan kedunguan Bagi nih dan untuk terus membuat pergerakan. Bahkan angkatan laut nih sudah memberikan nilai bounty sangat masif nih kepada ketiganya yang setara dengan para 4 kaisar perlautan. Bounty Crocodile adalah 1.965 juta berries, bounty Bagi itu 3.189 juta berries, sementara Dracul Mihawk nih adalah 3.590 juta berries. Dan itu adalah sebuah angka yang sangat fantastik nih. Dan dari sinilah Bagi itu menjadi seorang kaisar Yonko dunia baru dengan kelompoknya Cross Guild itu dengan nilai yang kita sebutkan tadi, 3.189 juta berries. Nah, sebenarnya itu gini, dalam serangan yang terjadi ke Egghead sendiri kala itu, AKN itu juga sudah sangat kesal nih terhadap pergerakan yang dilakukan oleh Cross Guild sendiri. Karena masalah di Egghead itu belum selesai, para kelompok yang dipimpin oleh Bagi ini malah memperumit keadaan dengan ikut melakukan penyerangan ke markas cabang angkatan laut G14. Dan tentu mereka akan sangat kesulitan tuh mengimbangi kedikdayaan mereka karena di sana ada orang yang dianggap setara kekuatannya dengan Akagami Sang, Dracul Mihawk sang pendekar pedang terkuat. Sekarang itu gini, masalahnya itu era ini akan menjadi pertempuran besar-besaran saga panjang nanti nih. Kami pikir itu akan berakhir di Elbaf sana. Dan dari situ semua itu banyak yang akan berkaitan satu sama lain. Nah, para kelompok bajak laut flamboyan itu pasti akan bersatu dan turun gunung lagi. Dan Cross Guild mungkin juga berpeluang ikut serta. Selain itu ada gap di sini nih, apakah Battle Royale ini akan berada di saga Elbaf atau Battle Royale yang disebutkan oleh Oda Sensei itu beneran antara Gap versus Kurohige.
Karena dalam kutipan informasi itu mengatakan, semoga dari dua pertempuran Battle Royale itu tak ada karakter yang sampai harus gugur. Memang sudah banyak mengatakan jika pertempuran itu adalah kaitannya dengan organisasi Rox di masa lalu, dan nama-nama yang terhubung kuat adalah setelah insiden Rocky Port. Dan itu akan mengarah ke beberapa karakter kunci seperti Wanzi, Kurohige, serta Gap. Dan ketambahan, kelompok Yonko itu memiliki nama kapal yang serupa dengan pemimpin Rox di masa lalu, Cyber of Sebek dan juga Rox di Sebek. That's really interesting. Pertanyaan sekarang nih, mungkinkah dibentuknya Cross Guild itu sendiri juga ikut mencampuri Battle Royale kali ini? Nah, jika Angkatan Laut memang terlibat nih, karena salah satu tujuan dibentuknya Cross Guild itu juga untuk memburu para anjing-anjing Angkatan Laut itu, maka ini akan semakin relate. Karena kenapa? Gap adalah dari pihak Angkatan Laut dan terlibat dalam kemungkinan Battle Royale kali ini. Jika sudah di momen krusialnya nanti, Cross Guild itu akan memperlihatkan siapa sebenarnya pemimpin mereka. Tentu di sini bukan Buggy, tetapi adalah Mihawk atau bahkan Crocodile. Keduanya bisa saja nih akan mengambil alih dalam perlibatan pertempuran yang berat tersebut. Nah, Crocodile sendiri tentu menyimpan nih dendam yang sangat membara nih, karena dirinya bersama dengan Das Banes kala itu pernah mengalami masa penyiksaan ketika ditahan dalam penjara Impel Down. Dan dengan keterlibatan Battle Royale akan semakin mengukuhkan nama organisasi ini ke depannya sebagai sebuah kelompok yang bisa mengimbangi beberapa armada Yonko bahkan Angkatan Laut. Meskipun sekarang mereka belum memiliki aliansi tempur besar nih, tetapi sepertinya perkataan Kid dan Law itu ada benarnya. Jika mereka memiliki dua orang yang saling bersatu seperti Crocodile dan juga Mihawk, maka sangat layak. Kekuatan mereka sangat bisa setara dengan para Yonko dunia baru. Kita tahu pula bahwa tahta Yonko dunia baru sekarang ini sendiri itu memang telah bergeser setelah jatuhnya dua mantan anggota Rox Pirate lainnya, Kaido dan juga Big Mom, dengan digantikan dengan para generasi Supernova dan dua orang yang terlibat di kapal Goldie Roger, Sang dan juga Buggy. Yonko Luffy dengan Nika dan armada tempurnya, Yonko Kurohige dan kekuatan gempa dan Black Hole dan juga armada luar biasanya. Sementara Yonko Akagami dengan para pasukan elitnya nih yang menguasai jenis-jenis haki powerful. Dan tentunya Cross Guild sendiri, Yonko mereka punya sang dewa keberuntungan Lord Buggy, dengan disokong dua orang inti nih dari kekuatan mereka yang sebenarnya, Silk Crocodile dan juga pendekar pedang terkuat dalam sejarah One Piece nih, guru dari Zoro serta rival dari Akagami Sang, Takanome Dracul Mihawk. Wow, that sound like wonderful idea. Yang jelas nih, jika pertempuran Battle Royale itu sudah terjadi, kami rasa ada pihak-pihak lain yang memanfaatkan kesempatan atau bahkan terlibat dalam pertempuran-pertempuran. Dan tak terkecuali di sini para Yonko dunia baru atau bahkan organisasi baru yang mengagetkan kita semuanya, Cross Guild. Interesting. Gimana menurut kalian? So, itulah tadi nih pembahasan kita mengenai prediksi bahwa ada dugaan kuat Cross Guild sendiri itu terlibat dalam tragedi besar di tahun ini, Battle of Royale. Thanks a lot ya, selamat menonton video ini, and we'll be come back again.